Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan sebahagia Barcelona menang 3-0 berhadapan lawan Spurs di lanjutan laga Liga Champions yang bermain di Olympic Stadium atau di Montjuic Stadium. Nah, sebelum gue lanjut review, ada beberapa pembahasan menarik, termasuk ada Gerard Martin, termasuk ada Frenkie de Jong yang ketika masuk disorakin, termasuk ada Robert Lewandowski mencetak brace, dan info-info penting lainnya seputar Barcelona. Gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang udah komen-komen, nge-share video gue jadi Karbol Mania. Terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi nganggur segera dapat pekerjaan, yang lagi kuliah atau sekolah semoga diberi nilai yang bagus dan diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Oke, absen dulu, dari mana aja nih kalian nih? Ada yang udah nyoblos belum? Ini gue udah nyoblos ya, gue celup 5-5-nya biar dapat banyak diskon. Karena kata temen gue yang jaga di KPPS, nyelupin 1 jari masuk Dufan gratis, nyelupin 2 jari masuk Dufan sama Taman Mini gratis. Tapi kalau nyelupinnya muka bisa masuk Disneyland, nanti Disneyland gratis ya, Disneylandnya yang di Singapura kali itu. Nah, ya semoga semua dalam keadaan sehat ya, demokrasi kita juga berjalan dengan sehat, seperti sehat mata kita ketika nonton Barcelona. Biasanya jam 3 suka ngadi-ngadi, tapi kali ini mainnya jam 3, menangnya 3 gol. Nah, 3-0. Gol yang dicetak oleh Robert Lewandowski melalui titik penalti, dan ada juga Dani Olmo, dan kembali Robert Lewandowski mencetak gol lagi ya melalui assist pemain yang baru sembuh dari cedera, yaitu Balde. Sebelum lanjut ke pembahasan, kalau Brest ini akhirnya rekor tak terkalahkan di Liga Champions-nya, akhirnya kalah dengan Barcelona. Ya, Barcelona pernah kalah lawan si Monaco di Liga Champions. Sebelumnya Brest ini memang belum pernah kalah, menang-menang seri-seri, tapi lawannya adalah peringkat 15 ke bawah. Nah, untuk kali ini dia berhadapan dengan Barcelona, main di Montjuic. Secara memang di atas kertas Barcelona unggul dalam segi apapun. Oke? Langsung let's go, kita review pertandingan. Barcelona bermain seperti biasa 4-2-3-1. Itu adalah pakem dari Hansi Flick ya, double pivot di sana. Di belakang ada Iñaki Peña, 4 belakang ada Konde di sayap kanan, bek kanan, di tengah Cubarsí Inigo, di kiri ada Gerard Martin yang sempat kita khawatirkan, nanti gue review. Nah, di depannya sebagai double pivot ada Pedri Casado, ini yang luar biasa banget mainnya Pedri Casado ya. Lalu di flank kanan ada si Rafinha. Nah, di belakang Lewandowski ada Olmo. Di samping kiri flank, berfungsi sebagai flank, ada Fermin Lopez di sana. Dan akhirnya di depan ada Robert Lewandowski. Kita review seluruh pertandingan dulu. Pertandingan berjalan ya seperti Barcelona pada umumnya. Kenapa? Karena gue bilang Brest ini memang nggak pernah kalah di Liga Champions ya di musim sekarang. Tapi ya secara di atas kertas, secara kualitas permainan, secara jam terbang, secara apapun, dari lini per lini Barcelona memang ada di atas Brest. Dan skor 3-0 itu memang skor yang wajib dimiliki oleh Barcelona. Walaupun ada beberapa peluang-peluang yang harusnya tuh bisa tuh kalau mau jadi gol lagi. Tapi ya udahlah, 3-0 ini cukup mengunci, kill the game, dan skor yang pantas untuk pertandingan tadi malam. Gol pertama ini penalti ya. Ini kalau kita ngelihat penaltinya memang penalti karena Lewandowski ditendang, kakinya didobrak di atas ya. Kalau dibilang itu area kiper area, tapi enggak, dia memang ada melakukan tendangan dan bola jatuhnya memang ke Lewandowski. Cuma bukan masalah penaltinya, assist Pedri. Gila, tuh bocah 22 tahun main kayak Iniesta lagi prime. Ya, jadi gue nih ya, kalau misalkan ada orang yang nyengkat Pedri kakinya sampai cedera, sampai Pedri ACL setahun, wah gue sumpahin tuh orang hidupnya nggak tenang seumur hidup. Ya, lu nyederain Pedri sama aja lu mencederai sepak bola. Gue bukan karena Pedri Barcelona, karena Pedri Spanyol, enggak. Ini aset, kita sayang-sayangin aset ya. Mau Pedri ada di Madrid pun, ya gue bilang kalau ada yang nyederain Pedri harus dilaknat di dunia gitu kan. Jadi
harusnya memang ini Pedri jangan sampai cedera lah ya. Ada 3 yang pemain menurut gue jangan sampai cedera, yaitu Lamine Yamal, Pedri, dan Kubarsi ya. Kalau dibilang Casado gimana, Gareth Martin gimana, masih nyusul lah. Ini cuma di atas rata-rata itu skill mereka, umur masih muda kayak gitu. Umpan dari Pedri diselesaikan dengan dingin, tenang, kanan bawah dari arah Lewandowski. Bergulir dengan sopan santun, akhirnya menjadi sebuah gol. Gol kedua gimana? Gol kedua itu assist dari Gerard Martin. Ya, yang gue bilang, Olmo kalau ditaruh di flank, terus dia ngambil bola ke tengah, dia menjadi perebut bola, bisa memang dia ngerebut. Cuma kalau buat nyerang lagi, buat lari 10 meter, 20 meter, itu bukan Olmo. Ya, Olmo tuh lebih efektif. Dia bisa 2 kali sampai 3 kali lipat lebih efektif apabila nih orang udah ada di final third. Ya, kalau nggak golin nih jadi assist. Tapi kalau untuk disuruh gocek orang dari jauh nggak bisa. Jangan dikasih Olmo. Bukan tugas Olmo. Ya, udah ada perannya masing-masing. Itu biarin orang-orang yang jago 1 lawan 1. Biarin Balde di situ. Biarin Lamine Yamal di situ. Konde yang udah mulai bisa gocek 1 lawan 1. Emang ini orang harus ditaruh di dekat-dekat striker, dimepetin. Itu Olmo, gol kedua. Dan gol ketiga, ini bentuk hasil dari pressing. Pressing yang dilakukan oleh ada Rapinya di situ, dan yang paling penting adalah pressing Pablo Tor. Ya, bermain masuk menggantikan Casado apa Pedri ya. Pedri ganti De Jong, dia ganti si Fermin. Nah, dia main ganti Fermin, yang main nggak jelas, di pressing. Akhirnya dapat pressing berhasil, dapat Rapinya bagi ke Balde, Balde bagi ke Lewandowski, diselesaikan lagi bola-bola striker. Seperti yang gue bilang, Lewandowski kalau udah ada yang suplai, ini orang kan lebih dari Benzema. Ya, urutan striker gue tuh Benzema, Lewandowski, Suarez di atasnya. Oke. Nah, itu yang terjadi untuk cetak gol. Tapi kita review bagaimana permainan satu persatu ya, individual. Iñaki Peña nggak terlalu banyak dapat tekanan karena ini lawannya Brest ya. Determinasi Brest juga nggak terlalu tinggi. Intensitas permainan juga dikontrol Barcelona. Jadi ada beberapa peluang memang yang di-save sama Iñaki Peña gitu. Ada yang save pakai dada, ada yang save emang ditangkap bolanya. Jadi untuk Iñaki Peña, seorang kiper yang bermain di Liga Champions, pertandingan seperti tadi pagi ya bukan ujian yang berarti gitu. Jadi aman-aman, so far aman di situ, so far safety. Dan di lini tengah, di back. Nah, ini back ada perubahan ya. Ini oke lah, memang si Brest ini ada 1-2 flank yang kencang larinya. Tapi striker nomor 9-nya ini protect ball-nya bagus banget. Dia gede tinggi dia. Dia bisa kayak Jan Koller. Dia bisa ngelindungin bola sebelum bola jatuh ke badannya. Jadi sebenarnya agak tugas Kubarsi Inigo agak berat di sini. Cuma pentalan bolanya memang selalu dimenangkan oleh Barcelona. Ketika bola second ball gitu, yang dapat tuh kalau nggak Casado, Pedri atau Inigo, antara mereka berempat lah gitu yang dapat gitu. Nah, cuma masalahnya Kubarsi bos ini 17 tahun, man of the match di Liga Champions sudah 2 kali ya. Yang waktu lawan Paris itu pernah lawan Paris, jadi sebelumnya udah pernah. Jadi sejauh ini udah lumayan nih dapat MVP di Liga Champions. Kubarsi, bro, 17 tahun bro. Ya, sama Inigo Martinez, siapa yang nyangka main bisa kayak gitu. Tacklingnya bersih, tackle-nya bersih, clean semua. Intercept-nya bagus, timingnya bagus. Lu lihat dia ada tackle di kanan tuh yang bersih banget. 2 kali tackle dia. Satu pemain 2 kali tackle, sama tackle-nya bersih-bersih. Bolanya kerebut. Ini aset banget. Jadi jangan sampai ini orang cedera ya, cucu MVP, Kubarsi, cucu MVP. Nah, di Inigo Martinez nggak ada masalah. Perangkap offset bagus, tapi sekali lagi gue ingatkan bahwa Barcelona perangkat offset jangan jadi menu utama, jangan jadi signature, tapi jadi opsi aja. Kayak kemarin udah bener tuh, kalau emang harus di-press, dihantem. Jangan offset mulu. Ada sekali yang lolos tuh kan dari sisi kiri tuh, gue inget deh. Nah, ini Gerard Martin. Silakan, ini debatable banget. Bang, Gerard Martin juga bagus main. Bagus Gerard Martin. Kalau standar kita pertandingan kemarin bukan lawan Brest, berarti standarnya itu lawan Sociedad, mampus. Ini lawannya kan Brest, pertama lawannya Brest, Barcelona lagi dominan banget, megang bola, jadi belum ada serangan yang bertubi-tubi, belum ada serangan yang berarti. Tapi memang gue ngeliat Gerard Martin, ini dia defense-nya bagus nih. 1 lawan 1-nya bagus. Ya,
Dan kalau dia lagi ketinggalan, dia ngejar, dia nggak tanggung-tanggung, turun lari sprint, speednya juga untuk ukuran fullback bagus dia, langkahnya tinggi. Gue pikir dia lagi nyambat kodam Jordi Alba tuh sama Abidal. Jadi Jordi Alba dan Abidal semalam kita lihat jadi Gerard Martin. Ya gak? Larinya kenceng, passingnya lagi bagus, asisnya, defense-nya setenang Abidal. Jadi gue ngelihat kalau emang nih orang potensinya seperti ini dan nanti bakal keuji di pertandingan berikutnya, ini bakal jadi pesaing Balde. Balde kan baru bisa lari kenceng, passing ya baru belajar lah. Tapi kalau Gerard Martin langsung jadi, gue pilih Gerard Martin. Kalau mainnya kayak semalam, dari beberapa match kita lihat nantilah. Makanya dia habis diganti sama Balde disorot terus kan. Terus mulai berani ngobrol, ya sama Olmo kayak ya, habis asis ngobrol gitu, langsung so asik. Tapi nggak apa-apa lah, itu harus dilakukan buat develop dirinya sendiri. Nah, kita ke tengah, ini Casado Pedri gokil sih ya. Kita sempat khawatir kan dengan kehilangan Bernal, kita kehilangan lini tengah gitu. Tapi ternyata Casado langsung nutup si Bernal ini gitu. Seketika kita langsung udah Casado Pedri lah. Mungkin memang untuk seorang defense midfield atau double pivot, satu pemain harus ada yang muscle banget, harus ada yang tukang tabrak. Nah, tapi ini enggak. Dua-duanya mungil, dua-duanya bukan otot banget mainnya, tapi murni otak, bro. Nah, dia bukan otot yang tukang tabrak kayak Tchouaméni, Camavinga, kayak Michael Essien, Makelele gitu. Enggak, dia main otak, tapi ngehantem juga berani. Ya kalah mah kalah, kalau tabrakan mah kalah gitu. Cuma setidaknya dia lakukan itu. Ya, beres pemain lawan lah, nggak mesti pemain beres. Ketika lawan lagi dapat bola, yang penting dia ngelakuin, nabrak dulu, jedar. Kalah belakangan, yang penting ada inisiatif buat mutus serangan. Itu ada di Pedri dan Bernal. Pedri kalau lagi diserang, lu lihat dong. Dulu gue gedek sama Sophie Ball karena tugas Pedri sebagai seorang gelandang tuh hilang. Dia bukan orang yang build up serangan, dia bukan orang yang pendistribusi bola ke depan, dia bukan yang mengatur ritme di lini tengah, tapi Pedri naik ke depan. Gue bilang itu tugas gelandangnya nggak kepake. Gelandang harus jaga ritme lini tengah. Tapi sekarang pas Hansi Flick, dia jaga ritme lini tengah. Dia masuk ke kotak ke final third lawan, dia bisa cetak gol, dia assist. Bahkan kalau keserang, dia ada di final third Barcelona. Itu yang bikin pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa memaksimalkan potensi dari pemain-pemain. Itu gue lihat ada memang ya sejauh ini di Hansi Flick. Itu Pedri, Casado ini gokil ya. Kita tinggal cari flank kiri aja. Karena apa? Olmo main di tengah bagus. Tapi Fermin Lopez ini gue nggak tahu gimana caranya dia nyetel sama Barcelona. Karena kalau flank kiri emang bukan posisi aslinya, tapi di tengah tuh ada si Olmo. Dan Olmo udah pasti cetak gol kalau nggak assist. Saingannya berat. Lu mau main di tengah, sekarang di tengah double pivotnya ada si Pedri, Casado. Nah, caranya gimana? Mumpung flank kiri lagi kosong, lu main yang bagus di flank kiri. Memang lu bukan flank murni gitu, tapi inverted lu tuh harus pergerakan tanpa bolanya yang dicari gitu. Jadi ini agak berat ya. Kalau Fermin Lopez belum dapat nih satu musim ya, peaknya dia kayak gimana? Gue sih rela ya dia keluar dulu dari Barcelona ya. Keluar tuh entah dijual atau di loan ya. Mending di loan, dipinjemin dulu. Gue sih rela ya. Karena ngelihat Pedri, Casado, ada Gavi bahkan nanti. Bahkan Bernal kalau sembuh tahun depan. Makin variatif lagi. Mending cari flank kiri tuh. Nah ini posisi yang susah sebenarnya. Pun gue sebenarnya kayak ngelihat Gavi juga. Nih, gue gak mau ngebandingin, gue gak mau kotak-kotakin lini tengah Barcelona. Tapi Casado, Pedri ini lagi nomor 1 banget top tiernya. Dia nggak bisa salah satu diganti Gavi. Karena kadang gini, gue masih ngelihat Gavi terlalu nyaman ball position, Gavi terlalu nyaman passing short pass. Kadang ada bola yang harusnya dioper jadi true pass, atau ya umpan manja buat striker, atau penyerang-penyerang lainnya nggak diumpan sama dia, tekuk lagi, gocek lagi. Itu yang terjadi. Nah, sama posisi yang bahaya juga didapatkan oleh Frenkie de Jong. Nah, belum lagi dengan beban gaji yang cukup tinggi. Terus gue nggak tahu kok dia disiulin, disorakin pas masuk. Karena apa? Jomplang banget. Pedri tarik,
Pedri pada di Pedri ketika keluar Frenkie de Jong langsung Nah, jadi harus ada pengembangan diri. Fungsinya apa nih Frenkie de Jong di tengah? Nah, fungsinya adalah kalau menjaga kestabilan masih udah ada Pedri. Kalau jadi breaker udah ada Casado. Lu mau maju ke depan, Olmo tuh udah golin. Beda levelnya lu sama Olmo. Gimana jadinya tuh? Hah? Gaji paling tinggi, tapi fungsi nggak tinggi-tinggi amat. Nah, itu bahaya. Jadi gue ngerasa kalau memang ini adalah bargaining power buat Barcelona harus punya power buat negosiasi sama Frenkie de Jong, bilang kalau gajinya ketinggian, bilang kalau misalkan apalagi saingan lu udah banyak, bilang ya kalau mau pindah pun gue ikhlas Frenkie de Jong pindah. Ya, ngapain nunggu lama-lama, kayak nungguin ntar pick lagi. Ya Allah, mendingan nungguin Pedri pick, mendingan nungguin Casado pick, mendingan nungguin si Bernal. Itu yang terjadi. Rapinya gimana sebagai kapten? Keren. Rapinya leadernya ada, cuma memang dia bisa sebenarnya ya kalau 1 lawan 1 gitu. Cuma kayak masih nggak pede buat gue, nggak sepede Yamal ya. Gue masih nungguin Yamal di situ. Jadi kalau Yamal main langsung aja Rapinya taruh kiri, Olmo belakang Lewa, Yamal taruh kanan. Nah, itu udah winning team banget lah. Tinggal timbang-timbang lagi nih Gerard Martin sama Balde gimana. Nah, gue ngerasa kayak gitu aja yang dapat gue sampaikan, karena Barcelona merangsek lagi ke atas. Kayaknya belum peringkat 1, tapi bagus lah, ini hal yang positif. Bahkan elektabilitas Barcelona aja di La Liga itu dia di atas Madrid buat jadi juara La Liga. Jadi gue ini sangat percaya diri. Ya nggak boleh overconfidence banget, tapi kalau mainnya kayak gini, nggak salah line up lagi, nggak kalah sama diri sendiri, udah selesai Barcelona. Tapi kalau nggak kalah sama diri sendiri, La Liga selesai buat Barcelona. Tapi kalau masih banyak error, gue nggak tahu ntar siapa yang cedera, nggak main Lamine Yamal, ngaruhnya seperti apa di La Liga. Ketemu tim parkir yang susah ditembus, sebelah kirinya karena nggak ada flank, aneh-aneh mainnya. Ferran Torres, Ansu Fati nggak bisa berbuat banyak. Itu yang bikin Barcelona repot. Nah, subsnya gimana bang? Subsnya kemarin ada Balde masuk ganti Gerard Martin. Dia langsung assist. Lama banget itu pergantian di menit akhir-akhir banget tuh. Pablo Torre masuk ganti Fermin Lopez. Lu lihat dia langsung dapat satu peluang. Dia dapat satu peluang yang harusnya bisa gol memang. Tapi terlepas dari itu pressingnya dia bagus banget. Sampai panik kan, lawan kiper panik. Kena si Pablo Torre. Yang kedua dia pressing bareng Rapinya di depan. Lepas lagi bola, dapat Rapinya. Yang tadi gue bilang oper ke Balde, oper ke Lewa, dan akhirnya bisa cetak gol. Itu buah dari hasil pressing. Jadi gue ngerasa kalau pemain yang malas-malas tetap dipantau sama Hansi Flick. Ya, jadi siap-siap pemain yang malas-malas, pemain yang nggak mau keluar keringat, pemain yang nggak mau berjibaku, termasuk ngedobrak-dobrak lawan, adu-adu body, itu hati-hati buat Hansi Flick ya. Tetap kita butuh back-back sayap pengganti ya, pelapis dari Konde, pelapis dari si Gerard Martin. Tapi si Balde. Ini ada Gerard Martin tapi di Balde gitu. Di kanan ada Hector Ford tapi masih terlalu jauh kalau buat ngikutin Konde. Karena Konde main semalam aneh banget. Konde passing salah, muter-muter nggak jelas gitu. Sekali lagi gue masih pengen menunggu Szczęsny main, dan kalau ada Araujo atau back-back tengah yang cedera yang udah sembuh, gue masih pengen nih double back ya, combo bagus banget, jangan diganti dulu. Itu aja teman-teman, boleh silakan menurut kalian sendiri gimana kalau mau berargumen, berpendapat, beropini tentang jalannya match Liga Champions kemarin yang dimenangkan oleh Barcelona ya. For your information juga bahwa klub haram itu kalah 1-0 lawan Bayern, Kim Min-jae cetak gol, dan pemain haram juga Dembele itu kena kartu merah. Jadi pemain haram, tim haram memang nggak cocok di Liga Champions. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa nonton, ada match-match seru nanti Madrid Liverpool dan masih banyak match-match seru lainnya. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Vamos.